Selamat malam Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan. Juga selama menantikan dan mempersiapkan diri di masa-masa Advent ini. Dan bagian daripada perhentian itu, kita terus menikmati persekutuan dan membaca firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terus mengobarkan semangat penantian kami. Tuhan yang terus menumbuhkan kasih dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami terus hidup di dalam kasih-Mu dan juga mengasihi sesama kami. Dan pada saat ini kami yakini firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan merupakan bentuk kasih Allah kepada kami, dan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul pengudusan hidup sebagai penyangkalan diri. Diambil dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengertian yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku yang baik dan yang diberkati Tuhan, bisa kita mengatakan bahwa godaan terbesar bagi kehidupan orang beriman untuk menghayati hidup kudus itu adalah model hidup yang tertutup, atau biasa orang menyebutkan hidup yang introvert. Betapa tidak, hidup yang introvert sering mengatakan bahwa yang penting bagi saya hidup benar adalah hidup memperjuangkan iman secara pribadi, terserah orang-orang di sekitar atau tak peduli dengan orang di sekitar. Yang penting saya hidup benar. Saudara, ungkapannya demikian adalah ungkapan yang mencoba untuk membangun kehidupan kudus yang terpisah dari relasi dan komunikasi dengan sesama. Padahal esensi panggilan hidup kudus tidak dilepaskan dari dimensi hubungan sosial dengan sesama. Kekudusan dimaksudkan dapat berubah menjadi sikap pembenaran diri kalau hidup yang sifatnya kekudusan secara tertutup atau kekudusan secara pribadi. Dengan kata lain, ketika panggilan hidup kudus dihayati secara introvert atau tertutup, umat akan cenderung disibukkan dengan kebenaran dan kekudusan yang sifatnya pribadi, kekudusan dan kebenaran menurut persepsi diri dan keinginan sendiri. Hidup manusia hanya untuk berorientasi pada diri, padahal umat perlu berdampingan dengan sesama. Hidup yang benar dan kudus adalah di mana hidup yang berelasi, hidup dalam pola berjuang bersama. Dengan demikian, makna panggilan hidup kudus secara tertutup akan mendorong orang beriman untuk menghayati nilai kekudusan yang hanya berpusat atau berfokus pada keselamatan dirinya sendiri. Dalam situasi dan konteks spiritual yang demikian, orang beriman dapat menjadi pribadi yang tidak peduli dengan masalah ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Bagi mereka yang terpenting adalah rasa puas diri, sebab merasa puas diri adalah lebih penting dan itu dipandang menyelamatkan dirinya secara pribadi. Dan karena itu di masa Advent ini, maka begitu penting doa Rasul Paulus. Kita ingat, kita perjuangkan, kita kobarkan bahwa sesungguhnya di masa-masa Advent betapa pentingnya kasih itu melimpah, kasih itu dibagi, kasih kita itu dirasakan oleh sesama kita yang bergumul, berduka, dan hidup dalam kesulitan. Apa itu lingkungan di mana kita berada, terkhusus saat ini kita bergumul bersama dengan saudara kita
yang mengalami erupsi Semeru. Kiranya di masa-masa Advent, kepedulian untuk sesama kita, baik lewat pemerintah maupun gereja, dapat kita nyatakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menginginkan kami untuk hidup dalam kasih Tuhan yang melimpah. Pengetahuannya benar dalam segala macam pengertian, mengenal tentang kasih Yesus, kasih yang tidak tertutup, kasih yang universal, kasih yang melimpah, kasih yang berelasi. Dan itu menjadi misi kami, panggilan beriman kami. Dan di masa-masa Advent ini, Roh Kudus kobarkan semangat kami mengasihi dan mampukan kami untuk keluar dari kesalehan pribadi, hidup kudus, berjuang untuk kekudusan secara pribadi. Terima kasih pula untuk hal-hal yang dapat kami kerjakan hari ini. Terlebih bila apa yang kami kerjakan hari ini adalah sesuatu yang berdampak, berguna bagi sesama kami. Sebagai wajah Allah, saudara Allah di dunia ini. Saatnya kami hendak beristirahat, kami percaya Engkau menjaga kami dalam pembaringan dan menjaga juga orang tua kami yang jauh terpisah dengan kami, terkhusus orang tua kami dalam usia lanjut. Kasih-Mu melimpah, menjaganya siang dan malam. Berkat-Mu tetap tercurah, dan saat ini kami buka hati untuk berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.